A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul ismil mufradil munsorifi utawi iki iku i'rab isim kang mufrad kang munsharif nerima tanwin. Wa nawwinil ismal faridal munsharif idza darajta qailan wala takib. Wa nawwin lan nanwin la sira al isma ing isim al farida kang mufrad al munsharif kang munsharif. Idza darajta takalane ngelanjutaken baca sira qailan hale kang ngucap walam takif lan ora wakop sira ora meneng sira. Wakif alal mansubi minhu bil alif kamis lima taktubuhu la yakhtalif. Wakif lan ngewakopaken la sira alal mansubi ing atase isim kang den nasobaken minhu saking isim mufrad bil alifi kelawan alif. Kamis lima kaya sepadane barang tak tubuh kang nulis sira hu ing emak la yakhtalif hale ora beda-beda iya emak. Takulu amrun qad adhafa zaida wa khalidun sodal godata soida takulu ngucap sira ing lapad amrun utawi ki Umar qad adhafa iku teman-teman nyuguh tamu ya ki Umar zaida ing ki Zaid wa khalidun lan utawi ki Khalid soda iku berburu ya Khalid ala godata ing dalam esuk-esuk soeda ing hewan buruan. Watus gitu tanwina in adof tahu au intakun billami qad arab tahu. Watus gitu lan ngeguguraken sira tanwina ing tanwin in adofta lamun ngeidofahaken sira hu ing isim mufrad au intakun atawa lamun ana sira billami kelawan lam qad arafta iku teman-teman ngemakrifataken sira hu ing isim mufrad. Misaluhu ja'a gulamul wali wa akbalal gulamu kal ghazali. Misalu te contone tuskitu tanwin iku lapat ja'a wis teka gulamul wali sapa pandakawane ki wali wa akbalal gulamu lan wis madhep al gulamu sapa pandakawan kal ghazali hale kaya kidang. Bab selanjutnya menjelaskan tentang i'rab isim mufrad munsharif. Nah, isim itu dibagi dua ya. Ada isim mabni, ada isim mu'rab. Isim yang mabni itu dia menyerupai huruf, maka disebut mabni atau ghair mutamakin. Ada yang namanya isim mu'rab. Mu'rab itu dia tidak menyerupai huruf, maka dinamakan isim mutamakin. Isim mutamakin ini dibagi dua. Ada yang namanya menyerupai fiil, ada yang tidak menyerupai fiil. Yang menyerupai fiil ini dinamakan ghair munsharif atau dinamakan mutamakin ghair amkan. Yang tidak menyerupai fiil ini disebutnya munsharif atau disebutnya mutamakin amkan. Nah, ini menjelaskan tentang i'rab isim munsharif atau isim mutamakin amkan. Dia bisa menerima tanwin ya. Kata ki musannif wa nawwinil ismal faridal munsharif idza darajta qailan wala takif. Wa nawwin, kamu harus memberikan tanwin kepada isim mufrad munsharif yang menerima tanwin, bukan isim ghair munsharif, juga bukan isim mabni. Kapan kita harus memberikan tanwin kepada isim mufrad munsharif tadi? Idza darajta qailan wala takif, ketika kita membaca isim mufrad munsharif tadi, membaca dalam keadaan wasol, membacanya tidak wakof, tidak berhenti. Kalau kita membacanya wakof, kalau kita membacanya berhenti kepada isim mufrad munsharif tadi, maka tanwinnya itu enggak dibaca, akan tetapi membacanya itu panjang satu alif. Kenapa? Karena wakof tadi. Nah, wakif alal mansubi minhu bil alif kamis lima taktubuhu la yakhtalif. Kata ki musonib, wakif alal mansubi minhu bil alif,
Ketika kamu mewakofkan, baca wakof terhadap isim mufrad munsorif tadi, isim mufrad munsorifnya itu dalam keadaan mansub, dia dibaca nasab, maka cara bacanya satu alif. Cara bacanya tanwinnya itu enggak dibaca. Kenapa? Karena dia wakof. Contohnya innallaha ghafurur rahima. Enggak dibaca rohiman. Kenapa? Karena wakof. Sama ya membacanya itu kamis lima taktubuhu la yakhtalib. Tidak berbeda cara membacanya itu seperti kamu menulis terhadap isim mufrad munsorib tadi, menulis alif. Nah, sama saja membacanya itu seperti membaca satu alif. Kenapa? Karena mengikuti kepada tulisannya. Tidak berbeda dengan tulisannya. Cara bacanya pun demikian. Tapi kalau enggak wakof, artinya diwasol, jelas tanwinnya dibaca. Isim mufrad itu apa sih? Isim mufrad itu adalah isim yang maknanya satu ya. Isim mufrad, isim yang maknanya satu. Wal muradu bihi huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqon bihima wala minal asma'il khamsati wala minal af'alil khamsati. Itu pengertian isim mufrad. Dia bukan tasniyah, bukan jama, bukan mulhaq tasniyah jama, bukan asmaul khamsah, bukan af'alul khamsah. Nah, itu isim mufrad. Contoh yang simpel ya, zaidun, baitun, muslimun, masjidun. Nah, itu i'rabnya ketika nasab jelas dengan fathah, isim mufrad. Ketika rafa dengan doma, ketika jer jelas dengan kasroh. Takulu amrun qad adofa zaida wa khalidun sodal ghodata soida. Nah, di sini contohnya kimusonib amrun qad adofa zaida. Nah, lafaz zaida dia isi mufrad munsorib menerima tanwin. Dibaca zaida, dibacanya satu alif ya, enggak ditanwin. Yang pertama karena sebab nadoman, yang kedua karena sebab wakof. Asluhunya mah dibaca zaidan, dibaca tanwin zaidan. Dia dibaca nasab ya. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Salah satu isim yang wajib dibaca nasab diantaranya adalah maf'ul bih. Dia bentuknya isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah zahir, bukan fathah muqaddar. Wa khalidun sodal ghodata soida. Soida juga sama, fathah jelas huruf terakhirnya, tapi dibacanya satu alif. Asluhnya soidan, seperti itu. Watus kitu tanwina in adoftahu au in takun billami qad arraftahu. Kata kimusonib, isi mufrad tadi itu ketika dia dalam keadaan nasab, ropa ataupun jer, dia harus memiliki tanwin ya, harus ditanwin. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu ketika isi mufrad munsoribnya tidak menjadi mudhof, yang pertama. Yang kedua, dia tidak adanya alif dan lam. Nah, sekarang bagaimana kimusonib kalau dia itu diidofahkan atau ada alif lamnya? Kata kimusonib, watus kitu tanwina in adoftahu. Kalau demikian, tuskit, kamu itu harus menggugurkan at-tanwina terhadap tanwin in adoftahu ketika kamu mengidofahkan isim mufrad munsorif tadi atau menjadi mudhof. Kenapa? Karena syarat mudhof itu dia tidak boleh memakai tanwin. Yang pertama. Yang kedua, au intakun billami qad arraftahu, atau kamu itu memberi alif lam kepada isim mufrad munsorif tadi. Maka ketika ada alnya jelas tidak ditanwin. Atau di dalam bait ada bait yang mengatakan begini. Wa yudzafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kadza. Tanwin itu dibuang pada isim ketika dia ada alnya, dan sebaliknya ketika isim tidak ada al maka ditanwin.
Contohnya mana Ki Musonib? Di sini contohnya misaluhu ja'al gulamul wali wa aqbalal gulamu kal ghazali. Ja'a gulamul wali. Nah, yang menjadi contoh adalah lafaz gulam. Gulam ini dia menjadi mudhof, isim mufrad munsharif, menerima tanwin ya. Tapi di sini enggak ditanwin. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya adalah lafaz al-wali. Kalau misalnya lafaz al-wali ini dibuang, maka kita bacanya ja'a gulamun pakai tanwin. Nah, berhubung dia menjadi mudhof, maka tanwinnya dibuang. Itu persyaratan ya. Nunan talil i'raba aw tanwina mimma tudhifu dhibka turisina. Itu kalau di alfiyah. Gulamu mudhof, al-wali mudhof ilaih. Enggak boleh tanwin ya, persyaratan mudhof tanpa tanwin. Contoh yang kedua, wa aqbalal gulamu kal ghazali. Nah, al-gulamu yang kedua pakai alif lam, maka jelas ketika pakai alif lam tanwinnya harus dibuang. Contohnya yang ejer minal masjidi, min masjidin. Atau contoh yang lain fil baiti, fi baitin. Itu mudah ya, simple. Babul asma'i sittatil mu'tallatil mudhafati. Utawi iki iku bab pira-pira isim 6 atau asma'us sittah al mu'tallati kang mu'tal al mudhafati kang mudhaf didofahkan. Wasitatun tarfa'uha bil wawi fi qouli kulli alimin warawi. Wasitatun lan utawi isim 6 atau asma'us sittah tarfa'u iku ngropakakenlah sira ha ing asma sittah bil wawi kelawan wa fi qouli kulli alimin ing dalem ucapane saban-saban wong kang alim warawin lan wong kang nyeritakaken wa nasbu piha ya ukhayya bil alif wa jarruha bil ya ifarif wa tarif wa nasbu lan utai nasab piha ing dalem asma sittah ya ukhayya hai dulur cilik isun bil alifi iku kelawan alif wajar walan utai ejare asma sita bil yai iku kelawan iya pa'rif mangka wurwa sira wa tarif lan rumasalah sira wahya ahuka wa abu imrona wa dhu wafuka wa hamu usmana wahya lan utai asma sita iku lapat ahuka wa abu imrona lan lapat abu imrona ahuka maknane dulur sira wa abu imrona lan Abu Imron bapane Ki Imron wa dzulan lapadzu wa fukan lan lapad fuka wa hamu usmana lan lapad hamu usmana kerabate Ki Usman summahanu ka sadisul asma'i fahfad maqali hibdzi zakai summahanuka kari-kari utawi lapad hanuka maknane parjisira sadisul asma'i iku kang kaping 6 pira-pira isim fahfad maka ngeraksalah sira maka ngawanglah sira ngafallah sira makoli ing ucapan isun hifdho dzidzakai kaya ngapale ngeraksane wong kang ngeduweni akal. Selanjutnya menjelaskan tentang asmaus sittah, i'rab asmaus sittah. Di kitab lain disebut asmaul khamsah, sama saja. Kalau asmaus sittah tambahannya adalah hanu ya. Dia isim 5 atau isim 6. Wasitatun tarfa'uha bil wawi fi qouli kulli alimin warawi. Kata Ki Musonib, 6 isim ini tarfa'uha bil wawi, kamu harus merofakan pada 6 isim tadi atau asmaus sittah rofanya bil wawi dengan waw. Ini menurut siapa? Fi qauli kulli alimin warawi, ini menurut ucapan perkataan orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas dan juga orang yang meriwayatkan. Siapa mereka? Mereka adalah ulama nahwu. Jadi ulama nahwu itu telah memberikan hukum terhadap asmaus sittah atau asmaul khamsah bahwa dia rofanya dengan waw. Kenapa dibaca rofa? Tadi jawabannya karena menjadi salah satu isim yang wajib dibaca rofa. Baik itu jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, jadi naibul fa'il dan seterusnya.
Nah, ini adalah i'rabnya i'rab niyabah. I'rab cabangan, i'rab gantian, bukan i'rab asliyah. Kalau i'rab asliyah, ropa itu dengan dhammah. Ini ropanya dengan waw, berarti i'rab niyabah. Kemudian wan nasbu fiha ya ukhayya bil alif wajar wa bil ya'i fa'rib wa'tarib. Kata Ki Musonib, hukum asma'u sita itu nasobnya bil alifi dengan alif, ya ukhayya wahai saudara-saudara kecilku, wahai murid-muridku, wahai mamang-mamang santri. Kata Ki Musonib, jangan salah bahwa asma'u sita itu ketika tingkah nasobnya dengan alif. Nah, nasob dengan alif ini adalah i'rab niyabah. Kalau i'rab asli nasab itu dengan fathah. Ini adalah i'rab niyabah. Kemudian wajaru habiliya, bahwa ejarnya asma'u sita itu dengan iya, ya. Kalau aslinya itu ejar itu dengan kasroh. Ini juga sama i'rab niyabah. Fa'rib wa'tarib, wahai mamang-mamang santri semuanya, fa'rib, kamu itu harus mengetahui tentang i'rab asma sita ini. Wa'tarib, dan kamu harus rumasa. Meskipun kamu sudah ngaji alfiyah, ngaji hamdun, ngaji yang lain, wa'tarib, kamu harus rumasa. Jangan berbangga diri dan seterusnya. Contohnya mana Ki Musonib asma sita itu? Wahya ahuka wa abu imrona wa dzuwafuka wa hamu usmana summa hanuka sadisul asma'i. Nah, yang menjadi contoh adalah lafaz ahuka, abu, dzufu, hamuka, dan hanuka. Nah, ini adalah asma sita. Nah, dia itu di i'robi ropa dengan waw, nasob dengan alif, jar dengan iya. Ini ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Ada 4 ya. Yang pertama, dia bentuknya harus mufrodah. Tidak boleh bentuknya musanna. Enggak boleh. Kalau musanna nanti jadi abawani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus mukabar. Mukabar itu tidak ditasgir. Kalau ditasgir contohnya tadi ukhoyun, ubayun, nanti seperti itu. Jadi nggak boleh ditasgir, harus mukabar. Yang ketiga persyaratannya asma sita itu adalah dia harus diidofatkan. Nah, diidofatkannya ini pada selain domir ya mutakalim. Kalau diidofatkan pada domir ya mutakalim nanti dia mukodar. Contohnya ja'a abi ro'aitu abi marortu bi abi, itu mukodar. Nah, dia diidofatkan kepada isim domir yang lain selain domir ya mutakalim. Baik dia diidofatkan pada isim domir mukhotob bagi laki-laki ataupun perempuan, pokoknya selain ya mutakalim. Contohnya di situ ahuka, ahuki, ahukum, ahukuma, bebas. Atau pada isim zohir di situ contohnya abu imrona, hamu usmana. Pokoknya harus dimudofatkan. Yang terakhir, yang keempat syaratnya mudof pada selain ya mutakalim ya. Kalau mudof pada ya mutakalim nanti dia mukodar. Kata Ki Musonib, fahfad maqoli hibdodhi zakai, fahfad, maka kamu harus menghafal terhadap maqoli ucapan-ucapanku seperti menghafalnya orang-orang yang cerdas, menghafalnya orang-orang yang memiliki kecerdasan di zaka. Silakan mamang-mamang santri hafalkan nadom-nadom yang telah aku ucapkan, nadom-nadom yang telah aku tulis. Kata Ki Musonib. Babu hurufil illati utawi ki kubab pira-pira huruf illat. Wal wawu wal ya'u jami'an wal alif hunna huruful i'tilalil muktanif. Wal wawu lan utawi waw, wal ya'u lan iya jami'an hale sekabeh, wal alif lan alif hunna iku utawi kabeh alif wa iya huruful i'tilali iku seke huruf i'tilal, huruf-huruf elat al muktanif kang nerima keapit. Bab selanjutnya menjelaskan tentang huruf elat. Huruf elat ya. Huruf elat itu jelas, dia 3 wawu yang pertama, kemudian yang kedua iya di sini, yang ketiga adalah alif. Kalau biasanya itu alif waw iya ya. Alif waw iya itu adalah huruf elat. Dia bisa masuk pada kalimat isim, bisa juga masuk pada kalimat fiil.
Fiil juga ada fiil mu'tal. Kenapa? Karena salah satunya ada huruf elat ini. Baik fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya. Isim juga sama. Tapi kalau isim itu dia yang paling masyhur, yang nempel itu adalah si alif sama si iya saja. Atau isim maksur sama isim mangkus saja. Nah, alif waw iya ini disebutnya yang pertama huruf elat, ya. Yang kedua disebutnya huruf mad, yang ketiga disebut huruf lain. Huruf mad karena panjang bacanya. Rohima misalnya. Kola, yakulu, kila, itu huruf mad. Contoh mu'tal bagi isim, misal fata, al-fata, al-qodi, itu isim mu'tal yang huruf terakhirnya berupa huruf alif, al-fata, al-mustafa, al-murtada, al-qodi. Itu mangkus, al-muqtadi, qodi, al-qodi. Kemudian fiil-fiil yang mu'tal yang ada huruf elatnya misalnya roma, yarmi. Kalau fiil dia mu'talnya dibagi 3 kan? Ada mu'talfa atau disebut dengan bina misal, wa'ada, yasara. Ada juga bina ajwab seperti kana asluhu kawana, ba'a asluhu baya'a, atau bina nakis goza, gozawa, roma, romaya, dan seterusnya. I'rabul ismil mangkus wallahu alam bisawab.